Pernah kebayang nggak, sebuah obat yang dipuji-puji sebagai solusi paling aman justru jadi penyebab salah satu bencana medis terburuk dalam sejarah? Nah, inilah kisah kelam thalidomide, sebuah pelajaran pahit tentang gimana keyakinan ilmiah bisa salah dan berakibat fatal. Coba lihat ini deh. Di satu sisi, janjinya muluk banget. Obat penenang yang sempurna, aman, efektif, katanya sih tanpa efek samping. Tapi, kenyataannya, bencana medis yang luar biasa yang mengubah wajah kedokteran untuk selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya sebuah solusi malah jadi malapetaka global. Oke, untuk ngerti ceritanya kita harus mundur sedikit. Semua ini berawal dari satu hal, sebuah kebutuhan yang super mendesak, pencarian obat penenang yang jauh lebih aman. Coba bayangin deh suasana Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu barbiturat, obat penenang yang bahaya banget, ada di mana-mana. Orang-orang tuh takut setengah mati sama risiko overdosis yang bisa mematikan. Kecemasan, insomnia, itu jadi masalah umum. Nah, yang paling krusial, buat para ibu hamil yang ngalamin morning sickness, pilihan obat yang aman itu hampir nggak ada. Jadi pasar benar-benar butuh obat penenang baru yang nggak bikin nagih. Dan di tengah situasi inilah, sebuah perusahaan Jerman Barat, Chemie Grunenthal, muncul dengan apa yang kelihatannya seperti jawaban dari semua doa, thalidomide. Nah, disinilah letak bom waktunya, mitos soal keamanan. Jadi, pengembangan thalidomide ini didasarkan pada asumsi-asumsi ilmiah yang dipegang teguh banget waktu itu. Masalahnya, asumsi-asumsi itu ternyata salah total dan dampaknya tragis. Jadi apa aja sih asumsi yang keliru itu? Pertama, para ilmuwan dulu percaya kalau plasenta itu kayak benteng super kuat yang bisa ngeblok semua obat. Kedua, mereka yakin banget kalau tes di hewan itu udah cukup akurat buat nentuin keamanan di manusia. Logikanya juga kelihatannya simple. Kalau obat penenangnya ringan, ya efek sampingnya pasti ringan juga dong. Dan yang paling fatal, pengujian efek obat ke janin itu sama sekali belum jadi standar. Nah, kombinasi semua keyakinan ini jadinya kayak menciptakan titik buta raksasa. Bahaya terbesar dari obat ini sama sekali nggak terdeteksi. Dan dari sinilah bencana yang awalnya nggak kelihatan itu dimulai. Thalidomide pertama kali diluncurkan di Jerman Barat tahun 1957. Karena regulasinya waktu itu longgar banget, obat ini menyebar ke seluruh dunia dengan cepat kayak api yang menjalar. Lebih dari 40 negara loh. Gila kan? Parahnya lagi, di banyak negara itu, thalidomide bisa dibeli bebas gitu aja, tanpa resep dokter. Obat ini jadi resep andalan buat para wanita hamil, dianggap sebagai solusi ajaib yang sama sekali nggak berbahaya buat ngatasin semua masalah, dari insomnia sampai morning sickness. Sekarang coba perhatikan timeline ini. Ini penting banget. Obatnya diluncurkan tahun 57. Cuma selang 2 tahun, di tahun 59, laporan-laporan aneh mulai masuk. Ada kerusakan saraf, terus ada lonjakan kasus bayi lahir cacat yang nggak wajar. Tapi, dunia harus nunggu 2 tahun lagi, sampai November 1961, baru ada seorang dokter, namanya Dr. Widukin Lenz, yang akhirnya bisa membuktikan hubungan antara obat itu sama cacat lahir. Bayangin, ada jeda waktu bertahun-tahun yang fatal banget, di mana produsennya terus-terusan ngebantah kalau ada masalah. Akhirnya, kebenaran pun terungkap, tapi bukan karena sistemnya yang bekerja. Justru karena kegigihan beberapa orang yang berani menyambungkan titik-titik yang selama ini diabaikan sama semua orang. Di Jerman, ada Dr. Lenz. Di Australia, ada Dr. McBride. Mereka ini kerja sendiri-sendiri, tapi nemuin pola yang sama, pola yang mengerikan, sesuatu yang entah kenapa nggak dilihat, atau mungkin sengaja diabaikan sama perusahaan dan regulator. Mereka inilah yang mengungkap apa yang sekarang kita sebut sebagai teratogenisitas. Apa itu? Simpelnya, itu adalah kemampuan suatu zat buat mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan cacat lahir. Konsep ini sekarang jadi dasar keamanan obat, tapi waktu itu hampir nggak ada yang paham. Jadi, ini bukan cuma soal produk yang cacat ya, ini adalah kegagalan sistemik. Total. Perusahaannya menyangkal, para dokternya bingung, dan otoritas kesehatannya responsnya lambat banget. Tapi di tengah-tengah kekacauan ini, ada satu pahlawan. Beneran. Di Amerika Serikat ada seorang petugas medis FDA namanya Dr. Francis Kelsey. Dia berkali-kali menolak izin edar thalidomide. Padahal tekanannya dari perusahaan farmasi itu gede banget. Dia tetap kekeh bilang kalau data keamanannya itu nggak cukup. Kutipannya yang paling terkenal, saya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Keputusan itu pada akhirnya menyelamatkan ribuan anak di Amerika dari tragedi yang sama. Terus, apa dong warisan dari tragedi ini? Ternyata, dari bencana yang nggak terbayangkan ini, lahir pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga. Pelajaran yang jadi fondasi kedokteran modern, seperti yang kita kenal sekarang. Skala bencananya yang begitu besar memaksa adanya perombakan total.
Ada 3 pilar utama regulasi obat modern yang lahir dari puing-puing tragedi thalidomide. Pertama, pengujian teratogenisitas jadi hal yang wajib. Wajib. Kedua, harus ada sistem peringatan kehamilan yang jelas di setiap kemasan obat. Dan ketiga, lahirnya konsep pharmacovigilance modern, atau gampangnya, sistem pengawasan obat bahkan setelah obat itu sudah dijual di pasaran. Semua sistem keamanan yang sekarang kita anggap biasa aja, itu dibangun di atas penderitaan para korban tragedi ini. Jadi intinya apa? Tragedi thalidomide ini bukan soal kejahatan dengan niat buruk ya. Ini adalah bencana yang lahir dari kombinasi bahaya, arogansi ilmiah, asumsi yang salah kaprah, dan sistem pengawasan yang gagal total. Dari sinilah lahir prinsip kehati-hatian yang jadi pegangan di dunia medis sampai sekarang. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Tragedi ini kan lahir dari sesuatu yang pada masanya dianggap sebagai kepastian ilmiah. Ini bikin kita jadi harus bertanya pada diri sendiri, kepastian-kepastian ilmiah apa sih yang kita pegang erat hari ini? Dan jangan-jangan kita juga punya titik buta yang sama yang belum kita sadari sekarang.